Jadi kita ini diciptakan dari satu orang jiwa, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nah, cantikkah Siti Hawa? Cantik. Ada satu keterangan dijelaskan bahwa Siti Hawa itu kecantikannya tidak ada yang menandingi dengan manusia tercantik di dunia. Dan bahkan andai pun seluruh wanita yang paling cantik di dunia, termasuk yang hadir di sini, digabungkan jadi satu, itu tidak akan pernah sanggup menandingi dari sepertiga kecantikan Siti Hawa. Berarti cantik tenan, luar biasa, sempurna. Lalu bapak dan ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Siti Hawa diciptakan, Nabi Adam langsung terpesona. Wih, cantik tenan ya Allah. Apakah dia akan jadi istriku? Bolehkah saya mempersunting dirinya ya Allah sehingga ia menjadi pasangan hidupku? Iya, kata Allah. Tapi dengan catatan engkau harus menikah dulu. Apa syarat untuk menikah ya Allah? Kata Nabi Adam bertanya kepada Allah. Lalu kata Allah kepada Nabi Adam, engkau harus bersolawat atas nama kekasihku yang namanya sudah tertulis di pintu arasku. Ternyata di pintu arasnya Allah sudah tertulis kalimat Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayarlah engkau mas kawin atau maharnya. Jadi waktu itu kan kohinor belum ada, susah nyari mas kawin. Mau pakai Quran di jalan Sulawesi belum ada yang jualan kan gitu. Akhirnya bingung, kata Allah, bersolawatlah kepada hambaku yang paling mulia, kekasihku yang namanya tercantum di pintu arasku. Ternyata namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali ya Allah mahar saya untuk saya bacakan salawatnya? 100 kali kata Allah dalam 1 kali tarikan nafas. Bayangkan, saking inginnya mendapatkan wanita cantik, Nabi Adam tarik nafas. Solawatlah 100 kali. Ternyata nggak nyampe. Ditanya sama Allah, wahai Adam, kamu kuat berapa kali? Kuat 100 kali. Tidak ya Allah. Berapa kali kamu kuatnya? Cuma 50 kali. Ya udah nggak apa-apa. Yang 50-nya bayarlah setelah akad ini terjadi. Sehingga para ahli ilmu fikih, bapak ibu kan suka menjumpai kalau pas akad nikah ya, ucapkanlah ijab qabul itu dalam 1 kali tarikan nafas, kan gitu ya. Karena Nabi Adam dulu mengucapkan itu dalam 1 tarikan nafas. Dan para ahli ilmu fikih pun bersepakat, andaikan ada di antara bapak yang mau kawin lagi, pakai mas kawin di hutang, sah pernikahannya. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi binti Ahmad dengan mas kawin 1/2 kilogram emas dibayar hutang. Sah nikahnya? Sah. Boleh dalam hukum fikih. Tapi insya Allah dulu ibu kan dibayar tunai ya. Tunai. Alhamdulillah. Ya cuma seperangkat alat sholat masa dihutang. Kebangetan banget kan ini. Lanjut. Lanjut. Atau sudah cukup? Cukup. Saya tutup dengan doa. Belum ini, baru pembukaan awal belum masuk. Lanjut ya, oke. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu Nabi Adam hidup beserta Siti Hawa di surga. Mereka hidup, tapi sayang ternyata digoda oleh iblis. Kata Allah, makan dan minumlah, bersenang-senanglah kamu di surga, tapi tolong jangan kamu mendekati pohon khuldi. Jangan engkau mendekat kepada pohon yang satu ini. Aturannya cuma 1 di surga, nggak boleh mendekat ke pohon ini. Tapi sayang, iblis yang sudah dikutuk oleh Allah. Iblis itu adalah malaikat yang paling pintar di surga. Guru besarnya para malaikat itu iblis.
Beliau juga malaikat. Lalu kenapa iblis itu ablasa yublisu iblisan? Dia sombong, dia ingkar, enggak mau patuh atas perintah Allah. Ketika Adam baru diciptakan, seluruh malaikat diperintahkan untuk memberikan penghormatan. Satu inilah yang enggak mau memberikan penghormatan kepada makhluk yang bernama Adam. Aba wastakbaro, dia ingkar, dia sombong, sehingga oleh Allah dilaknat karenanya. Karena ia sudah dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, akhirnya iblis mohon kepada Allah, ya Allah, saya ngajukan permohonan. Apa kata Allah kepada iblis? Karena engkau telah mengutukku, maka aku bermohon dua hal. Pertama, panjangkan umurku sampai kiamat tiba nanti, jangan kau matikan aku. Dikabulkan oleh Allah. Lalu yang kedua, berikan aku kemampuan untuk mengganggu, menggoda anak keturunan dari Adam. Ya udah, silahkan. Dua hal inilah. Maka iblis saat itu pun sudah di surga menggoda kepada Siti Hawa, kepada Nabi Adam. Dam, enak di surga. Wih, enak banget. Kamu kalau kepengen lebih enak dan lebih abadi, datang aja tuh ke pohon itu. Enggak, orang Allah melarang kok. Akhirnya Nabi Adam kuat. Digodalah istrinya, Hawa. Nggih, katanya. Kamu mau cantik, lebih cantik nggak dari yang sekarang? Yo pasti, katanya. Ya, apa pakai benang sulam? Nggak ada benang sulam. Atau operasi plastik? Nggak ada, katanya. Lah terus gimana? Deket aja sini, ambil tuh pohon khuldi, buah khuldi ambillah dari pohonnya. Kata Kang Mas Adam nggak boleh. Alah, udah minta sama Kang Mas. Akhirnya dirayulah. Iblis itu gampang dirayu. Siti Hawa gampang dirayu oleh iblis. Akhirnya nurut. Adam kuat digoda oleh iblis, tapi ketika digoda diperintah oleh istrinya manut. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran itu, maka Adam alaihissalam beserta istrinya dikeluarkan dari surga dalam keadaan malam hari. Dipisahkan pula di dunia yang belum ada manusia. Nabi Adam diturunkan di wilayah India, sementara Siti Hawa ditempatkan di wilayah Mekah. Jauh antara India dengan Mekah itu nggak gampang, apa? Belum ada Gojek, belum ada mobil, belum ada apa-apa. Luar biasa, jauh, rindu banget, kangen pasti. Wong tadinya bersama dipisah di tempat yang berbeda, belum ada tetangga, belum ada siapa-siapa. Pas ketika malam hari tiba, Nabi Adam merasa menyesal. Dunia gelap gulita, sepi, tidak ada siapapun. Akhirnya bertobat. Taubatnya Nabi Adam sering kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau di daerah Pak Ian bacanya itu langgamnya langgam Sunda. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai sekarang itu biasanya dari Jawa Barat suka ada. Tapi pasti yang menyandungkannya itu aki-aki udah tua sekali. Rabbana ya Rabbana. Karena anak-anak sudah tidak lagi tertarik untuk datang ke masjid. Ini salahnya kita semua. Taubat Nabi Adam, mohon ampun dan merasa menyesal. Akhirnya tiba-tiba ada Fajar Siddiq tuh. Ya, raja ada cahaya di sebelah timur. Lalu Nabi Adam bersyukur kepada Allah, ia menunaikan ibadah sholat 2 rakaat. Jadi sholat subuh itu adalah sholat yang pertama kali yang melakukannya adalah Nabi Adam alaihi salam.
Bersyukur atas Allah atas diberikannya cahaya di dunia ini. Siapa Pak Ustadz yang melakukan pertama kali sholat duhur? Nanti saya jelaskan kalau diundang ceramah Isra Mi'raj ya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, postur tubuh Nabi Adam tinggi besar. Kata Rasulullah itu 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meter. Tinggi. Kita ngelihat orang bule aja terkadang nenggak begini ya. Apalagi melihat Nabi Adam posturnya 30 meter. 30 meter. Luar biasa. Nah, tapi generasi berikutnya makin kesini makin kecil, makin pendek, dan paling pendek itu adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang tingginya sekitar 1,7 meter, 170 cm. Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, 170 lah lumayan. Tapi lebih pendek bila dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah melalui 5 hal minimal. Yang pertama, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibikin lemah oleh Allah. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar cerita atau mungkin pernah membaca kisah bagaimana Nabi Daud bertempur dengan Raja Jalut yang tinggi besar luar biasa. Bagaimana Sam'un itu adalah nabi yang dia sanggup membunuh para musuhnya, modalnya hanya bukan pedang tapi rahang unta. Setiap musuh yang berhadapan dengan dia pasti tewas. Punya kekuatan dahsyat, keunggulan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuat kokoh, tapi kelemahannya satu. Dan itu diberitahukan oleh istrinya sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kisah Bruce Lee. Bruce Lee itu hebat, petarung sejati, pesilat yang sangat unggul di dunia. Tapi akhirnya mati diracun oleh istrinya. Demikian pula Nabi Sam'un yang dulu difilmkan oleh Benyamin, Samson and Delilah gitu ya. Itu Nabi Sam'un, cerita Nabi Sam'un memang ada. Itu di dalam Islam. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa Allah menjadikan umat Rasulullah ini lemah? Agar supaya tidak sombong. Orang sombong itu biasanya karena kekuatannya. Kuat dalam fisik, kuat dalam harta, kuat dalam jabatan, orang bisa timbul kesombongan. Tapi oleh Allah umat Rasulullah dibikin lemah agar supaya tidak sombong. Kenapa? Karena kesombongan itulah yang akan menjadikan celakanya hidup manusia. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, ini pesan Rasul, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk ke dalam surga, man fil qalbihi, barang siapa yang dalam hatinya, di dalam hatinya misqala dzarratin min kibarin, apabila ada dalam diri kita terbersit sifat sombong walaupun segede zarrah itu atom itu nggak bisa dilihat kalau mata kepala kita, harus menggunakan mikroskop melihat yang super kecil. Kalau ada kesombongan dalam diri kita sebesar darah yang kecil semacam itu pun, kata Rasulullah SAW, gak bakalan masuk surga. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita gak usah sombong. Ya, mentang-mentang ibu orang kaya, pakai pakaian yang baru satu lusin dipakai semua, bisa saking sombongnya ya. Na'udzubillahi min. Allah jadikan lemah supaya tidak sombong. Iblis dikutuk oleh Allah karena kesombongannya.
Fir'aun dimusnahkan oleh Allah disebabkan karena kesombongannya. Fir'aun justru lebih sadis ketimbang iblis. Iblis seumur-umur takut, tidak pernah merasakan dirinya, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun, Qul inni rabbukumul a'la. Katakan wahai rakyatku, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu Fir'aun. Fir'aun itu manusia, tapi dia memerintahkan kepada kaumnya agar supaya menyebut bahwa dirinya adalah Tuhan. Iblis saja kaget, "Bilih, kamu berani-beraninya, wedi aku aja nggak sanggup, kok kamu luar biasa beraninya." Akhirnya oleh Allah dijadikan contoh sampai sekarang. Fir'aun itu wujudnya masih ada, jasadnya masih ada. Ya, dan begitu banyak mumi yang diciptakan orang-orang yang mati zaman dulu. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu, Allah bikin lemah sehingga kita tidak sombong. Kalaupun ada terbersit dalam hati kita sifat sombong, segera bersihkan dengan bertobat dan beristighfar, insya Allah. Yang kedua, Allah jadikan tubuh umat Rasulullah Muhammad SAW kecil-kecil. Supaya apa? Biar sedikit nafkahnya. Coba andaikan ibu tingginya 3 meter, ya, seberapa banyak kain yang ibu perlukan untuk baju, belum lagi kerudungnya. Wong tinggi badan cuma 165 aja, Masya Allah. Ini para suaminya dibikin pusing. Kenapa? Online, COD terus-terusan sampai capek. Berantem terus di rumah gara-gara beli pakaian COD yang harus dibayar. Nah, apalagi kalau tubuh ibunya sampai 5 meter, berapa banyak. Hebatnya Rasulullah, umatnya itu hanya dibikin kecil-kecil supaya nafkahnya juga sedikit. Coba kalau suami ibu tingginya 5 meter, mak sekali makan berapa banyak itu yang masuk ya? Berapa itu? Nasi jinggo nggak cukup 5, nggak cukup. Orang tinggi gede pasti makannya juga banyak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari sebuah keterangan pernah disampaikan tubuh Nabi Adam itu tingginya sekitar 30 meter. Lalu yang agak pendeknya itu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam itu tingginya 18 meter. Habis Nabi Nuh yang agak tinggi, agak tapi lebih pendek adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tingginya 9 meter. Lalu setelah itu Nabi Daud. Nabi Daud itu sekitar 6 meter. Setelah itu Nabi Musa. Nabi Musa itu 4,5 meter. Habis Nabi Musa itu generasi berikutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu tingginya 2 meter. Lalu yang terakhir adalah Nabi besar Muhammad SAW hanya 1,7. Jadi 170 cm lah tinggi tubuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Dibikin sedikit supaya nafkahnya juga sedikit. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga, umat Rasulullah SAW dibikin miskin, tidak kaya seperti Sa'labah dulu yang punya harta karun. Namanya adalah Sa'labah. Itu waktu zaman Nabi Musa. Kekayaannya nggak bakalan ada yang nandingi orang sekaya apapun sekarang. Luar biasa. Untuk kuncinya aja, ya, mata kunci gemboknya itu harus dibawa dengan beberapa ekor unta bawa anak kuncinya itu saking banyaknya. Ya, betapa pusingnya tuh Sa'labah ya. La ilaha illallah, sampai saat itu enggak bisa beribadah kepada Allah. Agar supaya apa umat Rasulullah miskin? Agar supaya nanti waktu dihisab tidak terlalu lama. Kata Rasulullah Muhammad SAW, orang miskin itu nanti masuk surganya 500 tahun lebih cepat ketimbang orang kaya. Maka bersyukurlah bagi orang-orang miskin. Berarti cepat masuk surga. Hidup orang miskin. Alhamdulillah. Ini ada cerita.
tentang harta nih ya. Jangan sampai kita mengira bahwa apa yang kita miliki tanpa pertanggungjawaban. Ini harus dipertanggungjawabkan. Ibu punya kerudung 5 itu belum tentu selesai pertanyaan tentang kerudung 40 hari. Belum tentu. Ini ada kisah. Dahulu ada orang kaya raya, super duper kaya. Hartanya berlimpah triliunan banyak sekali di mana-mana. Sekali waktu si konglomerat ini akan meninggal dunia. Dia sudah merasa bahwa umurnya sudah tua dan dirasakan segera meninggalkan dunia. Lalu beliau punya 3 orang anak dikumpulkan. Wahai anakku, berkumpullah. Aku akan berwasiat dan meminta permintaan kepadamu semua. Kumpullah 3 orang anak ini. Apa gimana ayah? Ada wasiat apa? Anakku, umurku sudah tua. Kemampuanku semakin lama semakin menurun. Aku ingin sampaikan kepadamu berdasarkan pengetahuan dan informasi yang saya dapatkan. Orang yang mati masuk ke dalam kubur itu tidak akan ditanya, kecuali orang yang terakhir meninggalkan kuburan sudah melangkahkan kaki 7 langkah. Lalu Bapak ingin kamu di antara kamu atau ketiganya membantu Bapak di alam kubur. Maksud Bapak gimana? Nanti Bapak minta dibikinkan kuburan satu untuk Bapak, satu untuk yang menjaga Bapak di kuburan, supaya Bapak nggak didatangi malaikat. Terus siapapun di antara kamu yang mau menemani selama 40 hari di kuburan, Bapak akan kasih separuh dari harta Bapak untuk kamu. Mau ora suti wedi nang kuburan, sepi ra ono sapa ngono. 3 orang anak ini gak ada yang mau. Dikumpulkanlah seluruh sanak familinya. Diwasiatkan dengan wasiat yang sama, tapi tak seorang pun di antara mereka yang mau menemani di alam kubur. Nah, singkat cerita, setelah keluarga besar gak ada yang mau, diumumkanlah di halayak ramai. Pengumuman itu tersebar kemana-mana. Tapi saya yakin andaikan pengumuman itu ada sekarang ya, saya paling duluan maju dah biarin. Setelah pengumuman bertebaran di mana-mana, nggak ada yang mau karena takut masuk ke dalam liang kubur. Akhirnya ada seorang ibu yang marah-marah suaminya. Kebetulan suaminya tukang mencari kayu. Mas, sampean iki hidup apa orang bosen katanya, miskin terus katanya. Kita udah capek hidup miskin. Terus sampean gak dengar pengumuman apa? Itu ada pengumuman, barang siapa yang ingin, yang berani menyertai konglomerat di dalam kubur selama 40 hari nanti dapat setengah dari harta kekayaannya. Lewat dia aku kan mau sampean itu susah diatur, hidup mending kalau kaya, capek kita hidup miskin. Dibentak itu. Persis seperti istri bapak kalau marah-marah sama suami ya. Dimanapun suami akhirnya ya wes apa-apa, aku maju. Karena tidak ada seorang pun yang maju, si bapak tukang kayu ini maju. Datang ke keluarga tersebut dan ternyata tanda tangan kontrak. Jadi 40 hari. Nah, singkat cerita, betul si konglomerat ini meninggal dunia, dibawa ke kuburan. Nah, setelah semua orang meninggalkan kuburan, si bapak ini tetap berada di kuburan yang satu. Singkat cerita, malam-malam ini malaikat kan jengkel juga. Ini kok orang nggak pulang, ini gimana ini? Menurut peraturan yang SOP-nya kan nggak boleh kita datang ini. Wah, kurang ajar nih orang kan. Datanglah dia, datang maksakan tuh 2 malaikat munkar dan nakir itu kudung. Wah, masya Allah, badannya tinggi gede, wajahnya serem, sampai gemeter keringat dingin itu orang tukang kayu ini ya. Langsung gemeter gemertek giginya saking takut, mau lari malam-malam gak ada lampu kan gitu.
Akhirnya apa? Wah wislah, nggak apa-apa. Yang penting saya nanti dapat separuh dari harga, dari kekayaan yang mati. Diatin, yang namanya malaikat, Rasulullah itu pernah memberikan penjelasan bahwa malaikat Jibril alaihi salam itu kalau mengepakkan sayap, tadi kori kita membaca surat Al-Fatir ya. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan malaikat sebagai rasul Allah yang bersayap masna, ada yang sayapnya 2, wa sulasa dan juga ada yang sayapnya 3, wa ruba'a dan juga ada yang sayapnya 4. Bahkan ada malaikat yang Allah ciptakan sayapnya jauh lebih banyak ketimbang 4. Dan kata Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril alaihissalam menjelma dalam bentuk wujud aslinya, dia mengepakkan sayap, melebarkan sayap, merentangkan sayapnya itu, ternyata antara ujung barat sampai ujung timur itu tertutup sama sayap malaikat Jibril alaihissalam. Bayangkan itu, luar biasa besar. Malaikat Munkar dan Nakir wajahnya serem-serem. Mungkin konglomerat ini koruptor, ngambil duit rakyat mungkin, yo. Atau habis joget-joget di gedung DPR tuh yang gajinya sehari 3 juta. Padahal 3 juta itu bagi saya sebulan itu uang makan. Wow, ini mungkin bekas koruptor nih. Wah, akhirnya malaikat menampakkan wajah yang serap tinggi gede. Gemeterlah tukang kayu, kan belum mati. Dilalah kersaning Allah. Ini malaikat 2 yang datang itu tidak nanya ke yang sudah mati. Datangnya ke tukang kayu. Waduh, salah alamat. Aduh, salah alamat. Hampir terkencing-kencing karena takut. Ditanyalah malaikat Israel, ya malaikat Munkar dan Nakir nanya, nyen kadenci, weh, cang katanya. Weh, cang tukang kayu bleh katanya. Konen mati konen sama si hidup katanya gitu. Ngapain kamu di sini? Nyari ikut sayembara. Buat apa? Dapat separuh harta dari konglomerat yang mati ini. Jangan tanya saya belum mati. Enggak, justru kami akan tanya kamu dulu. Ditanyalah itu tukang kayu. Namamu siapa? Saya si fulan. Pekerjaanmu apa? Saya tukang kayu. Pakai apa alat nebang kayunya? Pakai kampak. Modal hidup saya cuma kampak 1 ini. Oh baik. Dari mana kamu beli kampak? Dari pasar. Berapa harga kampak? Sekian. Apakah kamu tidak bersedekah dengan kampak yang kamu miliki ini? Ya Allah. Ternyata satu hari ditanya tentang kampak nggak selesai. Besoknya malaikat datang lagi nanya. Ini kampak dipakai apa? Pakai nyari nafkah. Apa yang kamu kerjakan dengan kampak? Nebang kayu. Kayu siapa yang ditebang? Enggak tahu, di hutan saya nebangnya. Kamu pernah nanam kayu? Enggak di hutan? Enggak pernah. Ngapain pula kamu nebang kayu? Itu tanaman orang. Orang punya umum. Umum dari mana? Kata malaikat sambil galak begitu. Pelenci seinapnya aja hidup kamu main tebang-tebang aja. Belum selesai, hari ketiga. Bagaimana cara kamu nebang kayu? Dari bawah dulu. Itu serpihan kayu dikemanakan? Mubazir itu enggak kamu jual, enggak kamu pakai. La ilaha illallah, tegas begitu, semakin takut. Kamu potong berapa itu kayu? Dipotong sekian. Apakah potongannya sama atau tidak? Tidak malaikat. Hari ketiga nggak selesai. Besok lagi ditanya, kayu itu dijual kemana? Ke pasar. Siapa yang beli? Orang yang belanja di pasar. Seberapa harga kayu? Besoknya lagi ditanya. Ternyata sampai 39 hari satu kampak nggak selesai. Di hari ke-40 orang semua penasaran. Karena sesuai dengan kontrak bahwa di hari ke-40 itulah uang akan diberikan, harta separuh dari orang yang punya uang tersebut. Semua orang datang di hari ke-40. Pas datang giliran pagi, tiba-tiba itu loncat. Si tukang kayu itu lari dari kuburan. Mau aku rasuti, wes gak usah, pengen harta.
miskin, rapopo. Aku kampak satu aja nggak selesai 40 hari, apalagi kalau sampai punya triliunan, kapan aku selesainya dihisab? Makanya ini perlu saya sampaikan sama ibu-ibu untuk meredam agar supaya tidak hobi belanja ya Pak ya. Hidup suami. Ibu jangan dikira punya kerudung 7 tamat dalam sehari, pertanyaan pasti panjang sekali. Apalagi kalau lemari penuh dengan pakaian ibu. Aduh, itu ibu. Suami udah di surga, ibu belum, masih ketinggalan gara-gara kerudung itu ya. Masya Allah. Naudzubillah ini. Lanjut. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, yang saya ingin sampaikan, kalau umur umat-umat terdahulu itu lama. Nabi Adam ketika baru bangun setelah dihidupkan oleh Allah, ditepuk punggungnya tuh. Ditepuk punggungnya, keluarlah arwah orang-orang dari punggungnya. Lalu Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, siapa mereka itu?" Kata Allah kepada Nabi Adam, "Itu adalah anak dan keturunanmu." "Ya Allah, saya pengen tanya." "Tanya apa?" "Itu orang yang keluar cahaya di antara 2 alis matanya siapa?" Lalu kata Allah, "Dia anak keturunanmu yang terakhir, Daud namanya." "Ya Allah, berapa umur dia? Engkau pastikan untuknya." Kata Allah kepada Nabi Adam, "Aku berikan dia umur 40 tahun. Lalu kata Nabi Adam kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah sisa umurku yang 50 untuk Daud." Maka Allah berikan kesempatan hidup ditambah 50 tahun dengan mengurangi umur Nabi Adam alaihissalam. Setelah umur Nabi Adam sampai ke 950, datang malaikat Ijrail untuk mencabut nyawa Nabi Adam. Para malaikat saat itu datang menjemput Nabi Adam alaihissalam. Saat itu berwasiat, karena Nabi Adam